Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh Bantul, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kita-kita di acara yang sudah ditunggu-tunggu saja jagat raya, atau acara sarungan, saring ilmu sesarengan. Sudah pirang dino ya, sudah banget ya. Terakhir kita bertemu di episode sebelumnya membahas tentang gerakan keluarga Sitapang. Nah, di episode kelima kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi yang pernah bertemu dengan teman-teman ini di lapangan. Nah, ini kita akan bahas tentang nanti tentang apa? Nanti kita pendek dulu. Tapi sebelum kita lebih jauh memperkenalkan dua narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini, sedikit saya akan membagikan sedikit informasi tentang kahanan wilayah Bantul, kahanan wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Ya, jadi seminggu ini, jadi di dasarian 3 bulan November, kita berada di fase terakhir di bulan November ya. Jadi kemarin di awal-awal kita menyampaikan bahwa November ini sudah masuk musim hujan. Nah, ini seluruh semua sudah merasakan, saya tahu kudanan, ranggo matro kudanan, atau ya dinikmati saja, nek rande matro ya berusaha yo bisa. Nah, di minggu dasarian ketiga ini, 10 hari terakhir di bulan November, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca. Jadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan, ya. Jadi bertambah tingkat hujan di wilayah Kabupaten Bantul atau daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya, yang mana ini harus diwaspadai bersama. Tentunya kewaspadaan ini berkaitan dengan potensi ancaman bencana di wilayah kita yang musim penghujan, artinya potensi banjir, tanah longsor, ataupun angin kencang. Ini bisa saja terjadi, berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Artinya harus mewaspadai. Kemudian Bantul saat ini menetapkan status siaga darurat, status siaga darurat banjir, tanah longsor, dan kita. Dan harapannya nanti seluruh wilayah di Kabupaten Bantul menyiagakan, mewaspadai potensi-potensi yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, kira-kira itu ya. Jadi monggo bersama-sama untuk mengurangi risiko, tentunya ada tindakan yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan. Nah, kembali ke materi kita pada malam hari ini, kita sudah bersanding dengan dua narasumber. Yang pertama adalah temannya Upin Ipin. Karena kita hari ini akan berbincang, menyaring tentang biasanya bomba di sana, di negeri jiran, menyampaikan. Nah, Mas Iksan itu waktu masih TK itu di UDP wis dilatih karo bomba. Nah, Mas Iksan ini kita hadirkan berkaitan dengan layanan non kebencanaan di BPD Kabupaten Bantul. Ini kira-kira trennya bagaimana? Nah, apa saja yang nanti bisa ditangani, dilayani oleh BPD Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua adalah Mas Raka. Nah, Mas Raka ini kalau Bapak Ibu kena Dede Inon atau Om Gundul, nah ini Mas Panji. Mas Panji, nah ini kira-kira ilmunya yo Selas lah. Kurangnya biro. Kurangnya oke. Kita akan bersama Mas Raka untuk mengenal reptil. Kira-kira apa sih reptil, karakteristik reptil, kemudian di musim penghujan ini kira-kira musim panen opo cocok musim panen kodok. Nah, sekarang kita ke Mas Iksan. Mas Iksan, gimana gambaran atau pelayanan layanan non kebencanaan yang ditangani BPBD Bantul khususnya? Dia kurang lebih ya 1 tahun atau 2 tahun ini. Berapa jumlahnya biar masyarakat tahu, kadang melaporkan di wilayahnya atau tentang pelayanan non kebencanaan. BPBD kok melayani non kebencanaan juga, nah kira-kira gimana Mas? Kalau di BPBD Kabupaten Bantul itu untuk pencatatan non kebencanaan itu sudah dimulai sejak 2020.
2020. 2020. Tapi mungkin dulu itu belum rapi nyatetnya Mas, belum rapi nyatetnya. Jadi yang tercatat akhirnya cuman mulai dari 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang, dan itu sudah tercatat sekitar ya oleh bukan oleh apa data ya. Lah datanya orang mung siji loro ya Mas. Jumlahnya ya Mas. Totalnya itu 3.516. 3.516 pelayanan non kebencanaan. Nggih. Di antaranya itu ada evakuasi ular, evakuasi biawak, evakuasi kucing, terus penanganan sarang tawon dan lain-lain lah. Dan lain-lainnya apa? Kebu. Nah itu salah satunya sapinya masuk sumur, terus kucing masuk sumur, burung hantu juga. Ya itulah banyak sekali sebenarnya. Ya ternyata banyak ya dulu yang ditangani di non kebencanaan, dan ini kaitannya dengan penyelamatan ya. Penyelamatan ya betul. Yang biasanya masyarakat itu arep nangani dhewe ini wis berusaha tidak mampu baru iya. Ya ono sing urung berusaha. Urung berusaha. Terus laporan Mas iki piye ya? Mas iki piye ya? Seperti itulah. Gitu. Ya, jadi ternyata lumayan banyak ya yang ditangani, dan itu sejak 2000 berapa tadi? 2019 ya. Kalau yang belum rapi ya. Iya. Kalau teman-teman itu sebenarnya dari dulu itu sudah melakukan pelayanan, tapi mulai catatnya itu sekitar 2019. Lah terus rapinya itu sekitar 2020 sampai sekarang. Catatan rapinya itu dari 2020 sampai sekarang itu. Nah, dari laporan yang masuk dulu Bantul mungkin juga pengen ngerti. Dan jadi paling tinggi apa? Antara laporan ular, tokek, atau mungkin operasi tangkap tawon biawak, ini paling tinggi yang apa jenenge? Yang tren di masyarakat Bantul itu apa? Kalau yang ngetren ya Mas, yang ngetren itu antara tawon sama ular. Tawon sama ular itu yang mendominasi laporan. Yang paling mendominasi, dan itu bisa dilihat setiap tahun itu di grafik itu terlihat dari Januari ke tengah tahun itu, nanti ke akhir tahun itu ada trafiknya Mas, dari awal Januari itu puncaknya sekitar Januari, nanti di sekitar tengah tahun itu udah menurun, udah apa namanya, udah landai laporan-laporan itu tawon itu. Nah nanti sekitar menuju akhir tahun itu nanti sudah mulai antri-antri lah. Berarti ada trennya ya? Iya, ada trennya. Apa namanya, dari tahun pun musim ya berarti. Itu berpengaruh terhadap tren kejadian atau laporan non kebencanaan yang masuk ke BPBD Bantul. Yang spesifiknya itu tawon. Kalau ular itu setiap bulan itu pasti ada, tapi mungkin bisa ditanyakan ke masyarakat nanti. Sebenarnya itu ular itu musim, kan pasti ada musim apa namanya, tetas. Musim tetasnya kan pasti ada tuh. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail tadi. Oh ya, nanti langsung saja ke masyarakat. Ini kan terkait dengan laporan layanan kebencanaan ini ternyata macam-macam ya kan. Iya. Nah, masyarakat ini spesialisasi di reptil ya. Reptil ya. Di rumah ada berapa Mas? Kalau sekarang ada sekitar 9 Pak. 9 ekor ular. 9 ekor ular. Terus biawaknya ada 2 ekor kecil. Masih kecil ya? Masih kecil. Masih imut-imut. Apalagi wah, sekolah dong Mas. Apa? Sekolah dong. Baru PAUD Mas. Baru PAUD. Besok baru masuk TK. Oh iya. Terus apalagi selain itu? Kalau reptil cuma itu Mas. Cuma ular sama biawak. Reptil ular sama biawak. Dan itu macamnya dari yang berbisa sampai tidak, atau kalau yang sekarang cuma yang tidak berbisa aja. Nah, nyambung dengan yang disampaikan Mas, bener nggak ini ada musim-musimnya untuk apa namanya PDKT atau nanti berkembang itu ya untuk ular-ular itu? Kalau musim tetas itu memang bulan ini Pak, bulan ini November, Desember, Januari itu musim tetas ular. Tapi kan setiap ular kan beda-beda jenisnya. Bisa bertelurnya November, nanti netasnya bisa
Desember, ada yang nelurnya Desember nanti netasnya bisa Februari seperti itu. Oh. Seperti itu. Sekali apa namanya? Leng ngangermi, nganger orang lagi. Ini berapa hari? Kalau ular itu anu Pak, apa dia bertelur, induknya udah pergi. Jadi telurnya ditinggal. Semua tapi jenis ular. Ada beberapa jenis yang memang itu di ngeremi. Contohnya King Cobra. King Cobra itu menjaga telurnya sampai menetas. Terus ada juga yang ular ovovivipar. Dia bertelur tapi menetasnya di dalam perut. Jadi keluar udah telur, udah ular. Nah, sama ini, jadi belum lama. Kemarin ya. Kemarin itu kan ada apa namanya video viral ya penanganan teman-teman damkar di video Kabupaten Bantul itu penanganan ular kobra ya, anakan ya, masih bayi-bayi ya, bayi-bayi dicekeli ya sama saya. Nah, ini artinya sesuai ya musim tetasnya di bulan-bulan ini, dan mungkin yang perlu diketahui oleh warga Bantul, seluruh Bantul semua ini ciri-ciri ya, atau tempat-tempat apa saja yang biasanya disenangi oleh ini si ular untuk berdiam atau istilahnya wah tak ngomong mungkin delik. Dan mungkin bahkan sampai membuat rumah tangga ya. Sebenarnya itu anu Pak, untuk ular itu tidak mendiami suatu tempat, dia berpindah atau penjelajah. Dia masuk rumah itu cuma satu mencari makan, dua mencari tempat lindung. Jadi habis makan kan pergerakannya susah ya, lambat toh. Itu masuk ke dalam rumah, nunggu yang gelap sama lembab itu. Nanti kalau udah dicerna udah habis, itu baru keluar lagi. Dia mencari makan ke tempat lain. Itu Pak. Sama yang kejadian yang kobra kemarin kan itu di TK ya, di TK, dan itu TK-nya dekat dengan persawahan. Itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada, soalnya habitat ular kan tetap di sawah. Tuh. Nah, betul. Jadi tempat yang gelap dan lembab ya, terutama berada di sekitar wilayah sawah. Apa namanya? Lingkungan yang memang itu habitatnya ya. Iya, habitatnya. Jadi kalau rumah sedulur Bantul semua ini berada di dekat sawah, dekat dengan kebun, perkebunan, ya bisa jadi ada ular yang pernah masuk ke dalam rumah. Tapi perlu diingat tadi ya, lembab, gelap itu harus diwaspadai. Yang penting kan aja Pak, bersih. Ya, bersih aja. Ya, memang ular itu memang tetangga dekat, paling dekat itu dengan manusia. Jadi setiap pergerakan manusia itu pasti ada ularnya. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya ada enggak? Mungkin ada yang tanya ya. Semua jangan lupa tatap layar atau ini kira-kira nanti ada pertanyaan silahkan sampaikan, nanti operator akan menyampaikan ke kami ya. Nah, kira-kira jadi ketika rumah ini kemudian dicurigai ada ular, itu ada tanda-tanda enggak? Atau dari tanda-tanda baunya atau dari selain itu? Tanda-tanda rumah kemasukan ular gitu. Dari beberapa jenis memang ada ular yang mengeluarkan bau. Kayak sanca kembang, terus koros itu memang mengeluarkan bau karena dia agar mangsanya itu datang Pak Aga. Jadi dia mengundang mangsanya, memancing mangsa dengan baunya. Tuh. Terus mangsa datang kan dia langsung melahap. Malah dipancing dengan aromanya ya. Wah, itu aromanya apa-apa itu nggak pantas loh terjadi ya. Terus ya untuk menghindari rumah kemasukan ular itu sebenarnya cuma menjaga kebersihan. Terus diberikan wangi-wangian aja Pak. Jadi setiap pojokan rumah itu diberi kapur barus atau kamper itu yang awet tuh, itu diberikan, setiap pojokan diberikan aja. Itu memang tidak mencegah agar ular itu masuk ke dalam rumah, enggak, tapi dia ular kan paling tajam kan indera penciuman ya, Pak. Itu dia masuk ke dalam rumah
kalau rumah itu udah wangi, dia nggak betah. Malah nggak betah. Nggak betah. Dia pergi keluar lagi. Jadi cuma seperti kemungkinan itu. dia akan tetap masuk. Ya, tapi tetap terus masuk, keluar lagi. Keluar lagi. Ya. Oh. Tapi Dan kalau keluar itu malah konangan menungso. nah, biasanya seperti itu. Laporan masuk biasanya seperti itu. Padahal dia golek dalan Ya. Sesat jebul. Apa dia sudah mencerna makan atau mau keluar rumah Bingung. ketemu orang. Orang. Nah, itu. Akhirnya panik. Ya, akhirnya panik, Iya, iya. laporan. Oke, ternyata ini ya sangat sensitif dengan bau-bauan yang menyatu, terutama yang wangi ya. Ya, yang wangi. Nah, baunya mungkin kurang wangi, mungkin malah kayak mungkin baunya tikus malah Ya, datang ya, mudah. jadi Nah. malah datang. Nah, artinya ini yang sering berkembang rumah ditaburi garam itu mitos atau fakta saja ini. Oke. Ini masih sering Orang masalah tanya, Pak. ditaburi dengan garam itu mitos, Pak. Mitos. Soalnya ular itu memiliki sisik keras, ya. Dia tidak akan berpengaruh dengan garam. Beda dengan keluarga moluska. Moluska itu seperti lintah, keong, seperti itu. Nah, dia kan langsung bersentuhan dengan kulit. Nah, itu yang berpengaruh. Tapi kalau ular, dia memiliki sisik keras yang tidak bisa ditembus oleh garam. Dan justru malah wangi-wangian tadi Ya, yang wangi-wangian lebih efektif untuk menghalau, ya tidak mencegah sih sebenarnya ya. Menghalau. Menghalau. Ya, saja. menghalau. Jadi, masuk wah mampu wangi terus. Ya. Metu meneh. Iya. Ya banyak mitosnya kayak ditaburi garam, terus dikasih apa ijuk. Hijau. Nah, itu sebenarnya mitos. Tapi kenapa garam itu apa bisa menjadi mitos ya? Padahal kan dulu ya. iya Mbak. Nah, Dulu ya luar biasa. saya dulu sebelum mengenal reptil ketemu ular saya tabur garam Pak. Iya. Tabur garam. Soalnya sing- Tapi ularnya nggak kemana-mana ya. Dijajal Cuma berarti. diem, Oh. Itu sampai dimarahin ibu Mas dulu. Karena Garam entek. Garam entek. ya kalau sudah betul ini ilmu baru ya. Jadi yang belum tahu khususnya, nek wis tahu wis rasah di Nah. anu ya, wis rahasia dhewe. Ya. Tapi nek yang belum tahu ini ternyata ilmu yang cukup apa namanya? Ya cukup bermanfaat. Artinya ketika kita kemah terus melaburi dengan garam atau camping itu kan dulu ngono ya. Dulu Iya. itu Yang malah yang paling mujarab yang bisa digunakan lah justru malah Wewangian. wewangian. Nah, nek di alam mungkin digepuk ya. Iya. Digepuk. Jadi itu yang bisa digunakan. Nah, Parfum berarti parfum bisa. bisa. Parfum. Kalau parfum kalau di luar ruangan kan cepet menguap. Oh Mas. cepet hilang. Nah, kalau di dalam ruangan biasanya yang paling enak itu adalah ular di dalam kamar. Ular di dalam kamar. Ular di dalam kamar karena itu kan tertutup ya. Mas. Oh. Ya, Pak. Kita semprot parfum atau wangian atau kita kasih kamper, kita tutup kamarnya, nanti baru kita buka. Ular akan keluar Sendiri. mencari oksigen. Yang seger itu. Ya. Wah. Seperti itu. Ya, diingat-ingat Jadi hindari yang rada lembab tadi, Ya. rumah menjadi lembab, kemudian gelap terus dikasih wangi-wangian. Artinya bersih itu ternyata ya mencegah. Harus, ya. Nah, oke, saudara sekalian, jangan lupa tatap layar, komen, kasih apa ya jenis ya love gitu ya. Nah, baik itu di Instagram, TikTok, tunggu nanti yang menonton siaran tunda di YouTube. Nah, ini jadi ternyata kita bisa melakukan pencegahan terhadap ini satwa-satwa yang bisa masuk ke apa namanya ke rumah kita, khususnya ya reptil Ya. ular. Ular. Nah, kemudian kita kembali ke Mas Iksan. Oke. Nah, tadi salah satu yang paling mendominasi itu kan salah satunya ular. Nah, kemudian layanan lain kan tadi yang tinggi itu salah satunya juga terkait dengan tawon. Tawon, ya. Nah, tawon ini kira-kira pripun trennya sekarang? Kalau sekarang kan bulan November. Nah, November itu ini sekarang udah mulai menanjak, Mas. Mulai agak banyak. Agak banyak tapi belum terlalu banyak, tapi udah mulai banyak. Nanti puncaknya sekitar Januari atau Desember. Itu Gitu. justru Setiap tahun itu dari 2020 sampai 2024 sini itu kayak gitu terus. Pasti Januari itu
dari Januari nanti ke Juli pertengahan tahun pasti turun, nanti ke Desember udah mulai naik seperti itu. Trennya Untuk seperti itu, permintaan ya. Oh, tawon ya. Tawon, Paling tinggi ya. Tawon jenis apa ya? tawon Vespa, tawon Vespa, Afinis nggih, ya. afinis, nggih. Atau tawon das kalau bahasa Nggih, nggih, nggih. Jawa Nung Bantul ini ya. Iya. Nah, ini perlu diwaspadai semua. Yang jelas kalau ada kecil itu ya wis harus harus dicegah ya. Aja ngenteni gede dhisik to. Nggih, nggih. Sak bal voli kayak dilapor kayak gitu. Nah, tapi lu ya ini panen ya. Nek nang Gunung Kidul kemarin viral ulet jati. Ya, ulet jati. Batu kira-kira jadi makanan khas. Ada ya, karena cukup bergizi juga ya. Iya, protein loh Mas. Protein tinggi. Ular sudah, kemudian sekarang tawon, ternyata ini perlu diwaspadai juga. Jadi musimnya meh podo ya, ternyata di bulan November, Desember menetas, kemudian ini tawon juga cenderung tinggi. Dan ada enggak yang sempat menjadi korban kayak dengan ini? Oh, ada Mas, sempat ada beberapa kali di tahun ini atau tahun kemarin ya. Itu laporan tawon tapi nggak masuk ke kami, tapi masuk ke BPBD, tapi laporannya itu sudah ada korbannya. Korbannya sudah dilarikan ke rumah sakit. Jadi pelapor itu nggak lapor ke kita waktu apa belum terlalu besar, tapi lapornya itu ketika korbannya itu sudah dibawa sudah ada korban. Iya, gitu. Dan sebetulnya layanan non kebencanaan bisa dilaporkan ke BPBD ya. Iya, iya. Ketika menemukan sarang tawon dan itu berada di mana kira yang nanti jadi layanan kira-kira di mana? Maksudnya kabeh sarang tawon itu boleh dilaporkan atau Yang bisa dilaporkan di kami itu sarang tawon yang ada di rumah, terus ada di pohon tapi masih berdekatan dengan perumahan warga. Jadi itu sifatnya masih mengganggu aktivitas warga gitu. Membahayakan. Ya? Tapi kalau sarang tawon tapi posisinya di hutan yo mbokben. Ayo yo mbokben. Kalau kan memang habitatnya di situ. Nggih. Iya. Ya, tempatnya di makam itu gede banget nggak usah gitu. Nggak usah ya, karena habitatnya dekat rumah, pohon, di dalam rumah, sekitar rumah, di sekolah, silakan mau dilaporkan. Karena membahayakan juga kan. Kalau membahayakan ya. Nah, jadi jangan sampai kentup ya. Kentup tersengat. Ya, tapi selain BPBD sepertinya teman-teman FPRD atau relawan juga banyak yang ya ada beberapa. Jadi ya milih mana gitu ya kalau nah nanti kita spill untuk laporannya bagaimana kembali ke masyarakat. Ya banyak masyarakat Bantul ini yang kemudian melaporkan terkait dengan ular ya. Dari data cukup tinggi, kemudian kira-kira dari teman-teman pemadam itu ada tips triknya ya atau kaitannya dengan ular ini berbisa, ini orang berbisa di dalam rumah gitu. Kaget. Nah, ini kira-kira ada enggak cara untuk mengenali niteni. Ular berbisa, ini tidak berbisa, ini berular karet. Ya. Nah, ini ada enggak cara-cara untuk sedikit biar tahu. Berarti orang ngerti. Wah, ini jangan terlalu panik. Oke. Pak Aka, gini, sebenarnya untuk mengetahui ular itu berbisa atau enggak itu sebenarnya dari bekas gigitan. Kudu nyocek. Harus nyocek. Soalnya banyak yang menafsirkan atau dari bentuknya kepala, dari warna, itu kalau kita bandingkan misal ular yang berbisa tinggi itu adalah ular yang kepalanya segitiga, ya toh. Sedangkan kobra, welang sama weling itu kepalanya nggak segitiga, lonjong. Itu nggak bisa dibuat patokan nih. Nggak bisa dipakai. Itu ya tadi rada mitos ya. Iya. Sama. Terus yang dari warna. Ular yang tidak berbisa itu biasanya berwarna cerah.
Oh, secerah Tidak hatimu? ber- Nah, Hatiku, secerah hatiku. hatimu. Tidak berbisa, berwarna Cerah. cerah. Oke. Oke. Terus sekarang contohnya dari ular hijau ekor merah, Mm-mm. Wah, wih. viper. Mm-mm. Itu warnanya juga cerah, Mm. tapi dia juga berbisa. Berbisa. Nah, Oh. itu tidak bisa dibuat patokan. Wah, iya, iya. Pokoknya kita bisa melihat ular itu berbisa atau tidak dari bekas gigitannya. Misal kalau ular yang tidak berbisa itu dia menggigit, Pak Aka, Mm-mm. dia akan mengeluarkan banyak darah. Yang tidak berbisa, Yang tidak ketika berbisa menggigit mengeluarkan Oh. banyak darah. banyak darah. Dan biasanya terdapat luka sobekan. Karena dia mungkin cuman melukai ya. Ya, cuma melukai. Oh. Tapi beda dengan bangsa welang sama weling, Mm-mm. dia gigitnya cuma seperti luka tusukan, Meracuni. tusukan jarum, Jarum. tidak mengeluarkan darah sama sekali. Tuh, tidak dirasakan oleh korban. Oh, Tuh, tahu-tahu pindah alam. Liang-liang. Iya, iya. seperti itu. Ya, karena mitos dulu semua terkait dengan warna, Ya. atau terkait dengan bentuk kepala. Jadi tidak semua yang lancip, lancip itu kemudian tidak berbisa. Tidak berbisa. Kemudian yang warnanya cerah itu kemudian Yang tidak berbisa. berbisa. Gitu, ya. Yang gelap tidak apa? Yang gelap berbisa itu tidak sama seperti itu. Ya. Ya, ternyata ya mitos. Mitos. Nah, bisa diketahui dari bekas Gigitan. bekas gigitannya. gigitan. Nah, sama sih ada praktek gitu. Bekas Gigit. gigitannya. Nah, tapi Maka. jangan sampai ke situ ya. Jadi Ya. jangan, wah tak cokot ke Ya, dulu. jangan. Ya, jadi jangan ya. Soalnya ular itu ada beberapa tipe. Ada yang tidak berbisa, berbisa menengah, sama berbisa tinggi. Bisa rendah raneng gitu. Cing. Berbisa rendah sebagian ada, biasanya kebanyakan ular air, ular buhu, water tiger itu berbisa rendah, tapi cuma berefek sama mangsanya, Pak. Tidak berbisa, Berbisa Berbisa menengah, rendah. tengah, dan berbisa tinggi, gitu aja. Soalnya yang dibedakan adalah giginya. Kalau yang tidak berbisa itu tidak memiliki gigi taring. Kalau yang Geraham berbisa, semua, gigi. gigi geram semua. Oh, geraham semua. Oh, kan? tenanan. Tidak berbisa itu gigi geram semua. Oh. Terus yang berbisa menengah itu seperti ular cincin mas. Terus Yang kemarin nyokot itu ya. ya, Kemarin nyokot itu. sama bajing itu berbisa berbisa menengah, dia taringnya di belakang, Pak Aga. Jadi dia kalau mengunyah kalau menginjekkan bisanya harus mengunyah korbannya. Mengunyah dulu baru Masuk. kan? Iya. Tapi beda sama yang berbisa tinggi. Nggak berbisa tinggi. Kayak king cobra, welang, weling sama kobra itu dia taring depan. Dia sekali gigit langsung injek bisa. Oh. Gitu. Dan jenis bisanya pun Beda-beda. Beda-beda. Ya. Ada yang menyerang saraf, saraf. ada yang menyerang otot. Itu beda-beda, Pak. Seperti itu. Tapi yang jelas jangan nunggu digigit Digigit dulu, Wah, ya. ini tidak berbisa. Ya. Wah, ini lumayan ini berbisa. Kayak laporan itu tidak usah ya. Jadi, Tidak usah. ya, yang penting ketika ada ular di rumah, gitu ya, kita temui ada ular di rumah, kalau tidak bisa menangani, disarankan untuk segera menghubungi Telepon Bumba. karena Damkar. nanti kita Kalau belum ada ilmunya. belum ada Ya, ilmunya. belum ada ilmunya. Silakan hubungi kami. Neng biasaan masyarakat kita tuh ono ulo mbok gacan mbok ora Sebenarnya Pak. Sebenarnya itu banyak alat-alat yang di rumah tangga Nah, yang buat menangkap ular itu banyak. Kayak sapu, kayak pengki, serok, itu bisa sebenarnya. Tapi kalau masyarakat belum tahu ilmunya kan memang takut ya. Kalau agak berani dikit ambil sapu, diangkat aja Pak Aga, diangkat ularnya, dipindahkan ke ember atau apa misal yang tidak bisa, ular itu tidak bisa keluar, baru telepon damkar. sapunya sapu apa, Mas? Sapu Bisa sapu ujungnya aja Mas. Biasanya kan di pojokan ya. Kalau ular welang-weling kan diem, tipenya dia diem. Oh, enggak ngejar ya? Oh, enggak ngejar. Beda sama koros sama kobra itu sekali dideketin sapu dia lari. Tapi kalau welang-weling dia diem tuh Mas. Itu diangkat pakai sapu aja, ujung sapu itu ditaruh di ember.
Oh. atau dibuang ke kali juga boleh. Kalau kalinya deket, gitu. Nek mentalnya kuat ya. Ya kalau mentalnya kuat. Kalau nggak kuat, telepon. Telepon aja ya. Karena biasanya lihat ular itu podo-podo lek kaget. Ya. Orang melayu kene yang melayu. Betul. Laporan ditutup berarti laporan ada ular di kamar. Ya. Di sini wis ra ono. Wis ra. Tadi kok. Nah. Nah, kadang ini yang kemudian masyarakat juga panik loh. Wes undang ke tonggo, Lah. tak rombongan. Nah, ada rombongan. Ada beberapa kali laporan warga masyarakat itu melihatnya itu pagi. Laporannya sore. Wah, iya. Itu lucu iya. lagi itu. Ya. Ditanya operator apa puslap itu. Saat ini masih terlihat tidak? Tidak. Ya bingung juga kan. Nanti ada tata cara laporan. Nah, itu. Ya. Nah. Jadi ini contoh wis disampaikan padahal nanti harus tak bahas ya. Oh iya, oke. Ternyata sudah dilaporkan ning len nemui pagi. Nah, baru ketika petugas datang yes ranemoni. Oke. Ini sedikit yang pernah ditemui oleh petugas. Ya, kembali ke Mas Iksan. Nah, dari data-data apa namanya? Penanganan itu ya. Penanganan ular, penanganan sarang tawon gitu ya. Kemudian mungkin kayak kucing gitu ya. Kucing. Evakuasi kucing dari atas loteng, plafon, masuk plafon tidak bisa naik karena keceger sumur gitu ya. Tentunya ada laporan-laporan yang tidak bisa dilayani. Tidak semua loh, misalkan hewan apapun bisa sesuk gandeng mau BPBD memberikan pelayanan kebencanaan sesuk tak lapori ono apa-apa. Tapi ternyata tidak. Nah, kira-kira yang tidak masuk kategori apa namanya pelayanan di BPBD apa jenis hewan apa yang tidak? Atau mungkin apa? Awal-awal sekitar awal tahun itu ya, itu sering banget kita itu mendapat laporan yang aneh-aneh Mas. Aneh-aneh. Salah satunya pernah itu ada laporan kecoa. Siapa? Ana sing nonton lagi. Nah, pelakunya siapa? Kecoa pernah. Terus ayam pernah. Ayam loh Mas, ayam itu kan hewan yang sering kita makan dan kita jumpai ya. Loh, kok dilaporkan. Terus apalagi ya, tokek ada juga, macam-macam Mas yang aneh-aneh Bang gitu. Dan itu tidak termasuk layanan kita karena itu kan tidak membahayakan Mas. Tidak membahayakan dan lucu saja kalau gitu tadi. Berarti termasuk tokek sebetulnya. Nah, tokek ini berarti tidak beracun ya Mas? Ya. Tidak beracun ya. Tidak. Tapi biasanya gigitannya yang tidak bisa lepas. Cuma itu. Jadi kekhawatiran itu ketika digigit ora iso lepas. Ya, biasanya kan ada mitos gigitan tokek itu lepas kalau ada petir. Itu mitosnya itu. Tapi sebenarnya kalau kita diam, digigit tokek kita diam terus, diam aja, tokek itu akan lepas sendiri. Yang penting diam. Tapi kalau gini kan tahunya tokek kan mangsanya masih hidup, nah itu akan terus menggigit. Lah saya mau tanya Kak, kenapa tokek itu sampai bisa menggigit? Kenapa? Apakah dia itu memang menyerang atau gimana itu? Enggak. Tipe pertahanannya, defense-nya menggigit. Mas. Kayak cicak mutus. Spesialisasi dari si tokek ini gigit. Kalau seperti ular bisa menggigit, bisa melilit, bisa mengeluarkan kotorannya, itu seperti itu. Terus kalau untuk kalau kita warga Bantul, kalau menjumpai tokek di rumah itu gimana? Diamkan aja. Karena tokek kan rumahnya memang di rumah-rumah warga. Gitu. Kalau seumpama ada yang merasa terganggu, warga-warga yang terganggu, mungkin karena dipendeli gitu terus. Karena dipendeli terus sebenarnya cukup digusah? Cukup gusah. Dibiarkan aja. Ganggunya
Ganggunya kenapa toh? Cuma mengotori toh. Ya. Anu lah. Iya. Geli mungkin ya. Ono malu. Geli ya. Dicau tuh. Nah. Dicau. Ya, berarti tidak ini ya, tidak berbisa dan kalau kesabarannya setipis tisu. Itu nggak akan lepas. Soalnya sabar, nanti akan lepas sendiri. Ya. Jadi tidak usah bertani, tapi ya nanti kalau ada luka baru nanti dilakukan penanganan Ya, lukanya ya. Ya, jadi beberapa laporan ternyata tidak bisa kami layani di BPBD karena tadi tidak masuk dalam kedaruratan yang mengancam. Ya, mengancam. Nah, karena kayak kucing itu mungkin memang apa ya juragan, Juragan. spesial karena ada yang tidak bisa dengan kelucuannya itu ya, Iya. tidak bisa turun, ada yang malah sekarang trennya udah nyebur sumur, Masuk gitu sumur, ya. iya. Banget trennya. Iya. Jadi ada apa dengan kucing Ya. gitu ya. Nah ini artinya berbeda pelakanya ya, seperti kayak ayam itu kan, Ya, beda. apalagi kecoa, geli gitu. Nah dari sini bisa bijak ya, artinya warga Bantul bisa bijak apa saja yang bisa dilaporkan, Ya. gitu ya, sehingga nanti petugas datang pun nanti akan memberikan pelayanan dengan maksimal optimal, gitu Ya. ya. Ular, tokek, biawak bisa ya, Biawak bisa. harus Nah. tadi kucing, Kucing. yang satwa-satwa memang ya. Oh ya. Ada pertanyaan? Ya silakan operator. Nah, itu. Apa namanya? Tergigit ular yang berbisa, langkah apa yang harus dilakukan? Oh ya itu. Kemudian kalau sendiri gimana biasanya yang putih dan yang hitam? Terus dah itu. Oh ya. Tergigit. Ya, baik, terima kasih operator di belakang. Nah, operator tutur kayak ya. Ya, masih Raka. Oke. Ini ada dua pertanyaan tadi ya, monggo. Ya. Untuk penanganan awal tergigit ular, ya Mas ya. Bisa. Ular berbisa ataupun tidak berbisa sebenarnya sama, karena masyarakat awam kan belum tahu Belum ular tahu, itu ya. berbisa atau nggak berbisa toh. Sekarang ngerti ini tadi nangis nyokot ya. Ya, kalau sudah tergigit, kalau biasanya tergigit pun kalau dia panik, dia udah kepanikannya itu membuat dirinya itu down, Pak Aga. Oh. Ya, walaupun yang menggigit itu tidak berbisa, tapi kalau si korban itu panik, itu akan menimbulkan efek mual, pusing, Oh. sama bengkak biasanya. Itu bukan karena dari si venom atau bisa, tapi dari kepanikannya diri sendiri. Terus penanganan gigitan tadi sama seperti penanganan kalau patah tulang, Pak Aga. Ya, Kita bidai, Oke. stabilisasi, diimobilisasi. dimobilisasi awal. Nah, dimobilisasi awal. Itu terus langsung kita ke tim medis saja. Tim medis. Tim medis biasanya kalau di tim medis di RS itu pasti ditanyai tentang ular yang menggigit. Ular yang menggigit apa? Bisa. Warnanya ya, spesifikasinya seperti apa? Tuh. Itu untuk apa ya? Menentukan harus disuntik antibisa atau enggak. Cuma itu. Soalnya kan di Indonesia itu cuma ada satu antibisa. Namanya dari Biosef Polyvalent. Itu cuma menangani ular welang, Bungarus candidus, Bungarus fasciatus, ular kobra Jawa, Najas putatrix, sama ular viper tanah, Calocema robustoma. Cuma 3 itu, Pak. Cuma jenis 3 ular berbisa itu yang ada Antivenom, Antivenom, antibisanya. Kalau di Bantul sendiri, rumah sakit mana saja yang udah ada? Kalau di Bantul itu rumah sakit yang sudah ada, UI sudah ada, Mas Iksan. Terus PKU Bantul sudah ada, Panembahan juga sudah ada. Oh. Tapi kalau yang Saras saya belum tahu, belum Nanti cek. kita tanya. Ya, Yuyun, Ya. Iyun. Ya, kita itu. sedikit banyak tahu ya. Jadi ternyata meskipun anti bisa ya, ternyata tidak semua jenis apa namanya ular Itu tadi bisa. ya. Hanya 3 jenis saja ya, Ya. yang bisa dipakai untuk anti bisanya. Ya. Nah, tapi tidak berarti kemudian saya tergigit kudu nyekel ularnya kan tidak ya. Jadi Tidak. hanya yang penting ketika gigit jangan panik, terus nanti kalau ditanya dari medis Ya. apa jenis ularnya, Yang penting lorek-lorek kita lakukan imobilisasi dulu, Pak. Aga.
Imobilisasi itu gimana? Imobilisasi itu pembidian. Oh. Pembidian, dan pembidiannya itu harus melewati dari 3 sendi. Misal yang tergigit jempol ya, Mas Iksan. Berarti nggak digerakin gitu. Yang dimobilisasi bukan hanya jempolnya, tapi dari sendi bawah, tengah sampai atas. Ini harus dibidai. Itu cuma untuk mengurangi pergerakannya. Dan ototnya ora. Ya, setahu saya itu bisa itu lewat dari kelenjar getah bening, bukan dari nadi. Dari nadi ya. Nadi kan mengirim, sedangkan yang balik itu yang membawa. Nah, itu. Ya, sudah ada gambaran ya. Jadi kalau tergigit pun sebenarnya merujuknya itu ya langsung ke ini rumah sakit yang punya nanti ini. Jadi kalau misalkan dibawa ke apa namanya dukun itu ya tidak pas juga ya. Jadi monggo bisa bijak untuk melakukan rujukan dan ingat-ingat nih. Nah, iso ingat-ingat jenis ular apa nih? Ciri-cirinya, warnane. Nanti petugas medis akan terbantu. Tapi juga jangan panik dan lakukan imobilisasi. Nah, ini dia belajar ilmu pertolongan pertama lagi ya, ya seperti kemarin kita bahas di beberapa episode mendatangkan PRC ya. Nah, ini kita harus belajar tentang ilmu medis dasar. Sedikit mau tanya Mas. Kalau seumpamanya apes-apes ki kecokot kegigit ular. Trek apakah gigitan ular itu dia akan melepas sendiri atau gimana? Atau melepas sendiri atau kita lepas atau gimana? Balik lagi ke jenis-jenis ularnya. Oh, jenisnya. Biasanya kalau yang cincin emas. Cincin emas itu kalau sudah menggigit biasanya akan mengunyah dulu, Mas Iksan. Ya, sampai bisanya itu menginjek masuk ke tubuh. Terus sama gigitan ular sanca kembang. Ular sanca kembang itu dia menggigit langsung melilit. Seperti itu. Tapi kalau kobra, welang sama weling nggak usah sampai digeret atau ditarik, Mas. Dia menggigit langsung lepas. Tapi bisanya sudah masuk ke tubuh. Itu yang bisa tipe tinggi itu kali ya? Ya. Jadi tergantung jenisnya. Dan biasanya ada gini Pak Aga, ada pertanyaan melepaskan gigitan ular sanca kembang. Nah itu kan biasanya kan sudah nyokot, ngelilit atau nah, itu susah melepasnya. Cari air aja Pak Aga, cari air atau ember, dikasih air, dicelupkan kepalanya ke air. Iya. Caranya seperti itu. Ya. Sama dipegang kepalanya. Kalau cuma gini, kepalanya lepas, nanti gigit lagi. Oh gitu. Ya. Oh ilmu gue. Ilmu ya. Ya jangan lupa tafsir layar ini. Ilmu. Biasanya sampai luka sobekan itu yang 3 meteran itu paling enggak ya 5 sampai 10 jahitan. Seperti itu. Nah, sama gini Pak Aga, tak kasih ilmu lagi ya. Disimak. Kasih ilmu lagi. Penanganan ular sanca kembang yang panjangnya itu lebih dari 2,5 meter. Itu paling enggak yang menangani harus 2 sampai 3 orang. Rumusnya ya berarti ini rumus menangani ular sanca kembang. Rumusnya yang panjangnya 2,5 meter lebih. 2,5 meter lebih. Itu harus ditangani 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang. Oh berarti sesuai dengan meterannya tadi ya. Sekitar 2 sampai 2,5 berarti ya 3 orang. Ya 3 orang. Nah, misalkan 4 meter berarti ya 4 orang. 4 orang. 1 meter. 1 orang cukup. Iya ilmu baru. Jadi nek misalkan ulane ku mau loro setengah dicekel dhewe nek ora ahli ya. Ini berarti malah sebenarnya apa Pak? Ahli pun. Oh, ahli pun biasanya apa ya? Nggak sadar. Kita udah mainan ular gitu, yang itu baru rescue. Biasanya diajak ngobrol sama warga, ya toh. Kita udah megang kepala, memang kepala udah kepegang. Tapi kan ekor dari si ular itu akan diam-diam melilit leher. Buang gelimpe. Seperti itu agak. Wah, membahayakan. Dan udah ngancing. Dan warga pun mesok kalau warga itu ada yang berani.
ya toh melepaskan, ikut melepaskan. Tapi kalau nggak ada yang berani, dia udah sesak nafas dulu. Nah terus Udah digawa nggak nang bisa ember, nafas. nang embermu. Wes lemes dhisik. Oh, lemes dulu. Semaput dhisik. Soalnya itu bukan gigitan Mas Iksan, tapi lilitan. ekor. Lilitannya ya. Ya, itu yang Setara apa bahaya. ya ki lilitane ya nganti iso. Kalau kekuatan lilitan itu saya lupa ya Pak ilmunya. Wes pernah loh Mas di kelilit. Kalau Tangannya apa? Oh kelilit tangannya pernah. Hmm. Tangannya sampai sakit Mas Iksan. Memar. Enggak Memar. sampai memar, Oh. enggak sampai memar, cuma kebas. Sekarang berarti kuat banget itu ya. Itu 2 meter, 2 meter. Heeh, 2 meter. Memang ada temen pas piket itu, Pak. Temen baru ambil kantong, kan saya pegang sendiri ya. Itu ngelilit tangan, itu sampai kebas, nggak kerasa. Bahkan pawang pun kelilit. Ya, Ada yang lilit. sebenarnya Ora kelilit. Ayo, Mang. sebenarnya kalau penanganan lilitan di leher itu bisa diantisipasi Pak Angga. Hah? Misal ya, kepala kita pegang pakai tangan satu, ya. Yang ekor lupa, kita tutup seperti ini aja Pak Angga. Walaupun dia ngelilit leher, ini kan masih ada jalur nafas ya kita. Oh, Ketutupan iya, tangan. iya, iya. Nah itu, Sebagai antisipasi Sebagai ya. antisipasi. Supaya tidak terlilit ya sempurna si ekor si ular. si ular. Gitu. Nah, ini ilmu baru jadi 2,5 meter ya 3 orang. 3 orang lah. Jadi itu untuk istilahnya apa ya? Menghandle ya. Ya, menghandle. Nah, apalagi kalau lebih panjang lagi dia Ya. juga lebih banyak Lebih orang. banyak orang. Karena Ya. ciri khas dari Solo itu selain gigitannya juga dia Melilit Melilit. dengan konstruktor Pak Angga, atau penyekik kuat. ya. Terus pertanyaan kedua tadi apa tadi? Kalajengking. Yang hitam Kalajengking. dan putih. Sebenarnya kalajengking hitam sama putih itu biasanya kalau reptil kan gitu Pak Angga. Kalau reptil kan ada istilahnya shading atau berganti kulit. Yang putih itu biasanya setahu saya itu baru shading Oh. atau baru ganti kulit. Tapi memang ada beberapa kalajengking yang itu lokal, yang biasanya ditumpukan batu bata atau apa itu memang putih. Itu kalau sengatannya saya nggak terlalu memahami kalau kalajengking. Itu memang kalau yang besar, yang hitam, itu memang bisa jinak Pak. Oh malah bisa jinak. Bisa ya? jinak, bisa buat mainan. Tapi kalau yang kecil Itu tidak malah menyarankan. ya, tidak sarankan untuk mengingu yang kecil malah. Ya, Oh, yang hitam malah jinak. yang hitam mah bisa jinak Mas. Bisa jinak. Tapi tetap ngentop kan? Oh bisa, Bisa. tetap ada Karena sengatannya. ada ini ya, jengkingnya itu. Ada tekniknya khusus, tapi saya nggak mendalami Oh. kalajengking. Nah, mungkin Ya. lain waktu ya kita Ya. apa namanya carikan narasumber yang berkaitan Khusus dengan kalajengking. apa namanya insektisida, Ya, insektisida, serangga. Ya, sejenis itu. Terima kasih sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita datangkan tamu kita yang lain. Nah, kita punya tamu ini. Tamu. Ada, Mas. Allah panas berarti ada. Hmm? Allah panas berarti tidak. Ular koros beracun tidak? Oke. Ular koros. Dari Ular- siapa? Takon, Mas. Sebutkan nama. Sebutkan. Gunawan. Oh iya. Oh, Mas Himawan. Oke. Ular koros itu ada beberapa jenis, Pak. Ada pitas koros atau biasanya kalau di sini disebut ular kayu yang warnanya coklat, bawahnya kuning. Tuh, terus ada pitas mukosa. Pitas mukosa itu adalah ular koros macan. Biasanya ada belang-belangnya dan agak besar. Sama pitas karinata atau king koros. Kalau di sini, kalau di Jogja jarang. Paling banyak kan di sini, no? Yang di sini Yang sering di jenis koros apa? koros macan sama ular kayu tadi, Pak. Pitas koros sama pitas mukosa tadi. Itu berbisa nggak? Jenis koros semua tidak berbisa. Oh, Koros. ini kok serem kulitnya kok ya. Iya. Ada samun dengan dilaporkan ini kobra. Ya, Seringnya betul. itu. Tapi ya jangan terus, oh ini kabeh koros. Koros, Kumpul bukan kobra. jangan.
Ya, ini harus hati-hati. Ya, poros itu ternyata tidak berbisa. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi bisa Komen-komen. komen-komen ya, komen-komen. Sekarang kita tampilkan sebelum nanti kita closing ya. Nanti cara laporannya ya. Nah, kita tampilkan tamu kita yang ketiga. Ya, ini partnernya Mas Raka. Namanya siapa nanti mau dikenalkan? Oh ya, datangkan ini. Datangkan. Oh ya. Kan pemanggilan khusus atau? Oh enggak. Oh, enggak. Biar keluar sendiri datanya. Keluar sendiri. Mas Raka sudah membawa manual peraturan udah mulai kabeh. Nih, jadi ini termasuk tadi yang kita bicarakan, yang kita gerenengkan tadi ya. Kita berarti jarene sing digawake cilik aja gede. Yo, cilik menurut. Ya, cantik banget ini kulitnya baru kayak meling banget nih. Ya, semir. Baru habis shading. Oh, baru shading. Baru ganti kulit ini, habis ganti kulit. Oh ya, ngomong kayak ganti kulit ya, Mas. Ini kan seringkali warga menemukan kulit gitu ya. Ya. Wah, ini ono ulone no dari. Ya. Jadi itu masih di situ atau sudah Udah pergi? pindah? Enggak, Pak Kah. Ular berganti kulit itu cuma ganti kulit. Nanti dia pergi, langsung pergi. Langsung pergi. Jadi dia tidak mendiami suatu tempat, itu enggak. Biasanya yang dibuat untuk ganti kulit kan permukaan-permukaan yang kasar. Misal tembok yang belum di los masih bata itu, nah itu biasanya di kayu-kayu sih. atau di kayu-kayu yang ya seperti itu. Ya, ini yang kita rasani dari tadi ya. Nah, ini jenis ular sanca kembang. Sanca kembang. Nah, ini yang sering kita temui akhir-akhir ini ya. Iki. Ya. Arabnya Orang Mau pegang? Cina ini. Iki wae. Nah, iki. Nah, ini yang tadi kita obrolkan bahwa gigitannya itu ya spesialis gigitan dan lilitan. Ya. Nah, ini tapi dari sisi bisa dia tidak Berbisa. Jadi kalau nemu kayak ini ya tadi rumusnya 2,5 ya 3 orang. 3 meter, kira-kira 3 meter ya 4 orang itu ya. Ya. Jadi 4 meter itu ya 4 orang dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira itu cara. Sama ada fakta menarik lagi loh, Pak. Tidak hanya ular berbisa dan tidak berbisa, ada ular yang beracun juga. Dia berbisa dan juga beracun. Lebih. Ada yang tahu ular apa? Ular Bagi arep di HP. iki ana plot twist kayaknya. Bener ini. Oh, tenanan. Ular picung. Hah? Kalau di sini sebutnya dahgromo. Oh, dah romo. Ular dahgromo yang lehernya warna merah. Mas Iksan, Nggak tahu. pernah lihat? Enggak tahu. Oh, belum pernah. Bisa dibawakan. Ular dahgromo itu dia memiliki bisa sama Beracun. racun. Oh. Racunnya itu ada di leher yang berwarna merah. Racun ini didapat dari makanannya, Pak. Aga. Oh, jadi dikumpulkan Rono ya? Ya, makanannya kan kodok yang beracun, kodok apa? Nah, itu kodok yang beracun tuh. Racun dari si kodok itu diekstrak, disimpan di tengkuk atau di lehernya. Nah, proses meracun. ya biasanya ular itu pas dipegang pas leher terus buat makan nggak cuci tangan dulu, si korban akan keracunan. Padahal tidak digigit sama sekali. Ya, tidak digigit sama sekali. Lah nek kulone mau makame ayam ora beracun. Wah, itu Mas. Foto iki. Wah, ini wajib. Lah kan mau racunnya kan dari kodok yang beracun. Instingnya, Mas. Instingnya. Oh. Instingnya si ular udah memakan kodok itu. Oh, instingnya mesti makan kue. Iya. Oh. Sama seperti ini. Ini kan biasanya makannya kepala ayam ya. Ini Khusus kepala khusus ayam. kepala ayam. Biasanya kalau dikasih makanan yang bergerak, misal tikus atau burung yang masih hidup, dia nggak mau. Karena sudah. Karena sudah ya. kebiasaannya seperti itu. Nek brutu ayam mah. Nggak mau. Oh. Iya. Padahal tiga sate brutu. Di sate brutu. Ya. Sudah Bantul. Jadi ternyata banyak kalau kita ingin mengupas lagi menyaring berbagai macam mitos yang Ya. sering beredar di tempat kita itu tidak banyak. Ya,
Yang kita tahu jenis-jenis ular itu tidak berasal dari warnanya saja, dari bentuk kepalanya, ya. Kemudian tadi cara penanganannya, jadi tidak panik, kemudian melakukan stabilisasi. Termasuk ini tadi di mana habitat dan juga kesenangan ular akan tinggal itu harus kita ketahui. Ya, untuk mencegah supaya rumah kita tidak kemasukan ya, atau mencegah lah itu supaya masuk nih terus lungo gitu ya, yaitu dengan bersih, dengan pewangian dan mengenali habitatnya. Karena habitat itu artinya ya di lingkungan sekitar kita. Rumah Dulur Bantul semua itu dekat dengan sawah, dengan sungai atau kebun, ya wajar kalau ada ular. Dan ketika ada ular masuk ke dalam rumah Dulur Bantul semua, bisa melaporkan ke BPBD Bantul. Ya, kemana nomornya? Yang ada WA-nya atau ke nomor yang bebas pulsa? Oh, boleh, masih sah. Ya. Untuk laporan bisa telepon ke 0274 646 2100. 0274 646 2100. Itu ada WA-nya juga. Nah, bisa telepon, bisa telepon pulsa, bisa telepon via WhatsApp. Iya, ada WA-nya itu. Jadi, nomor kantor atau nomor WA nih? Bisa ya? Bisa. Terus saya rantai pulsa, rantai pakai data. Kemana? Bisa lapor ke pos damkar terdekat. Langsung datang ke situ. Ya, okay. Oh, ya. Atau ke 112. Jadi monggo bisa menggunakan banyak layanan di Bantul ini, ya. Jadi monggo bisa menghubungi yang gratis gitu ya, 112, atau mau direct ke kami juga tadi di nomor WA. Nah, ini tentunya bisa menjadi ilmu baru untuk pencegahan, untuk penanganan juga tadi apa yang harus dilakukan ketika tergigit. Tidak usah memastikan apa tadi ini berusaha atau tidak ketika nanti sudah dirujuk, karena tadi pusing, geliyang dan ya wes rujuk aja, nanti akan diobservasi oleh teman-teman di medis ya, nanti kenali kira-kira ularnya jenisnya kayak apa. Kalau ternyata bentuknya kayak itu loh yang sering viral-viral dicekel, berarti sawo saja gitu kan ya. Tidak perlu panik berlebihan ya, jelas. Kemudian sahabat semua, kemana teman-teman dulu semua melaporkan yang tadi disampaikan Manikan, harapannya nanti kalau ada kedaruratan penanganan kebencanaan bisa juga dilaporkan ke kami. Tapi kalau punya ilmunya, kalau punya ilmunya sudah berlatih, sudah ahli, monggo mau ditangani sendiri. Ya. Dan tentunya ada pertanyaan biasanya yang ditanyakan oleh warga Bantul. Nek wis dicekel oleh damkar itu dia pakai, ya sering muncul di akunnya PMK yang di akun kita ya. Nah, nek bar kecekel itu biasanya dia pakai. Apa terus di gedulanan ini, kabeh do seneng ini ya. Nah ini mau Mas. Oke. Biasanya hasil rescue ya Mas ya, Pak Aka. Biasanya kita rehabilitasi dulu. Bisa di rumah saya atau bisa disimpan di pos itu baru nanti kalau sudah si ular itu nyaman, udah nggak stres lagi, kita carikan tempat untuk perilisan yang jauh dari pemukiman warga. Rumah itu ya dirilis dulu kan. Jadi jawabannya ketika ada ular yang dievakuasi, yang ditangani, itu akan dirilis ke tempat yang aman. Tidak perlu kami kasih tahu soalnya gini Pak Aga, ular itu penyeimbang ekosistem ya. Dia makannya kan tikus, dia menjaga populasi tikus agar tidak berlebih janjane ya, menjaga ekosistem. Tapi kan karena konfliknya antara ular dan si manusia itu menjadikan ular itu terpojok. Nah, nanti kalau ular habitatnya habis, tikus habitatnya masuk naik. Dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini oke, ini nambah, ini rano. Nah, dari itu kan kita perilisan kan agar menjaga ekosistem. Ya. Dulur Bantul semua, tak terasa memang sudah 1 jam. Jadi kita ngobrol ini kayak agak sedih. Sudah 1 jam, sudah jam 9.21 dan kita hari ini mendapatkan ilmu baru babakan pereptilan
perulonan ya, kemudian pertawonan, kemana kita telepon dan sebagainya. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan bisa DM ke kami ya, Japri DM, dan bisa juga melaporkan ketika ada kedaruratan mengancam jiwa, mengancam nyawa, khususnya terkait dengan ini hewan-hewan berbisa. Jadi silakan langsung hubungi kami saja di nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Iksan. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh belibet. Nah, ini loh. Wah, ini jangan panik ya, aku ya paling gila ya tenanan orang begini. Nah, sampai bertemu pada sarungan episode selanjutnya. Saring ilmu sesarengan. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengupas yang selama ini menjadi mitos gitu ya, dan tentunya harus kita luruskan, saring ilmu sesarengan. Artinya harus mensaring, dan mitos-mitos yang bisa kita kurangi ketidakbenarannya ya kita kurangi. Termasuk ini laporan-laporan non kebencanaan yang masuk ke BPBD. Jadi ternyata tidak semua jenis laporan masuk ke layanan kegawat daruratan di Kabupaten Bengkulu. Terima kasih yang sudah tatap layar dan sudah follow, sudah share live pada malam hari ini bersama Mas Raka, Mas Iksan, dan saya. Tentunya kita tunggu nanti sedulur bantu semua mengikuti pada episode sarungan selanjutnya. Matur nuwun yang sudah tatap layar. Kita berjumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini namanya siapa, Dek? Tambura. Tambura.